Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Pada konten kali ini saya konten di luar ruangan atau outdoor biar teman-teman pecinta bola bisa menikmati indahnya dan sejuknya desa saya. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dilangsungkan tanggal 3 sampai 9 September mendatang di Indonesia sebagai tuan rumah. Yang kedua adalah hasil drawing Piala AFF U23 yang juga akan berlangsung di Indonesia sebagai tuan rumah yang akan dilangsungkan tanggal 15 Juli sampai 31 Juli mendatang ya. Yang pertama kita membedah yang hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dilangsungkan di Indonesia tanggal 3, 6 sampai 9 September tahun 2025 untuk memperebutkan satu tiket lolos ke putaran Piala Asia U23 tahun 2026. Tentu Indonesia mempunyai beban yang besar pelatih Gerald van den Bosch ini karena Indonesia sebelumnya bisa tembus ke semifinal. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan harapan kita timnas U23 yang akan memperebutkan satu slot ke putaran Piala Asia U23 nanti ketika lolos bisa sampai ke putaran final, itu adalah harapan. Nah, Indonesia untuk kualifikasi berada di grup J. Indonesia akan memperebutkan juara grup yang mana dalam grup J ini diisi oleh beberapa negara yang tidak bisa dianggap remeh, terutama adalah Korea Selatan yang kita tahu adalah kekuatan sepak bola Asia ya, karena beberapa tahun terakhir Korea Selatan selalu lolos ke putaran Piala Dunia kita tahu, dan pemainnya banyak diisi oleh pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa ya. Yang kedua ada Laos dan Makau. Kalau kita hitung-hitungan yang paling kuat lawan Indonesia ini adalah Korea Selatan. Meskipun memang kita punya kans, punya peluang untuk bisa lolos sebagai juara grup, tidak perlu memperebutkan sebagai runner up terbaik. Karena berhadapan dengan Korea Selatan kita sudah beberapa kali dan bisa memenangkan pertandingan. Nah, harapan kita adalah bagaimana pelatih Gerald van den Bosch ini bisa meramu Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan sehingga Indonesia bisa menjadi juara grup, tidak perlu memperebutkan runner up terbaik karena secara sejarah Indonesia sudah beberapa kali mengalahkan Korea Selatan. Meskipun di atas kertas Indonesia itu kalah kualitas terhadap Korea Selatan, itu adalah fakta. Tapi nyatanya faktanya dalam pertandingan Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan, berada di grup J bersama Korea Selatan, kemudian Makau dan Laos. Indonesia masuk pot 2 ya, dan sebagai tuan rumah kita punya keuntungan karena kita sebagai tuan rumah, dukungan dari penggemar timnas Indonesia ini adalah pemain ke-12 untuk memberikan suntikan motivasi semangat kepada pemain untuk bisa mengulangi apa yang sudah mereka raih pada sebelumnya. Karena sebelumnya di Piala Asia U23 Indonesia lolos sampai ke semifinal di bawah asuhan pelatih Sintayong, dan hari ini kita dilatih oleh pelatih Gerald van den Bosch yang kita tahu asisten di timnas senior. Ya, harapan kita adalah yang pertama adalah bagaimana Indonesia lolos menjadi juara grup sehingga Indonesia bisa lolos ke putaran Piala Asia U23 tahun 2026 yang akan berlangsung di Arab nanti. Nah, itu harapan kita. Kemudian yang kedua, ini hasil drawing Piala AFF U23 yang berlangsung di Bali dan Indonesia masuk di grup A bersama musuh bebuyutan Malaysia, kemudian Brunei Darussalam dan Filipina. Indonesia sebagai tuan rumah tentu mempunyai harapan besar dari masyarakat bagaimana Indonesia bisa lolos ke putaran final, bahkan bisa menjadi juara, karena dalam sejarahnya Indonesia di putaran Piala AFF U23 sudah pernah menjadi juara pada tahun 2019 di bawah asuhan pelatih Indra Safri. Nah, berada di grup A tentu Indonesia lawan yang paling berat kalau kita hitung-hitungan hanyalah Malaysia. Tapi beberapa kali kita sudah mengalahkan Malaysia. Kalau saya rasa hari ini Indonesia itu satu tingkat di atas Malaysia kalau melihat dari kualitas pemain.
Kemudian di grup yang lain kita tidak akan bahas ya. Intinya dalam Piala AFF U23 Indonesia berada di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam untuk kemudian memastikan nanti bisa lolos ke semifinal ya. Pertandingan akan berlangsung di Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan di Stadion Candrabaga Bekasi ya. Dua stadion megah yang dimiliki Indonesia. Tentu sebagai tuan rumah, penggemar timnas berharap Indonesia bisa membawa medali emas. Dan ini adalah pertandingan, saya rasa pemanasan sebelum Indonesia bertanding di putaran kualifikasi Piala Asia U23. Jadi sebelum bertanding memperebutkan slot lolos ke Piala Asia, Indonesia akan berlaga di Piala AFF terlebih dahulu. Ini bisa menjadi ajang untuk bagaimana Gerald van den Broek melatih, meramu timnas U23, pemain bisa membangun chemistry, karena kita tahu Gerald van den Broek ini sebagai pelatih belum memulai laga bersama timnas U23. Ini adalah ajang bagaimana Gerald van den Broek ini bisa membuktikan kualitasnya bahwa dia adalah pelatih yang tepat untuk menangani timnas U23. Karena yang periode sebelumnya Indra Safri bisa membawa timnas U23 lolos sampai final meskipun kalah ya sebagai runner up. Tentu kita sebagai tuan rumah nanti di Piala AFF 23, penggemar timnas tentu berharap Indonesia ini juara, bukan hanya runner up. Target emas itu adalah mutlak ya, tidak bisa diganggu gugat ya. Karena melihat dari kualitas pemain, melihat kita sebagai tuan rumah, kalau misalkan kita tidak membawa medali emas itu ya cukup memalukan bagi saya ya. Karena ini ajang pemanasan sebelum Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Asia. Jadi di Piala AFF, Gerald van den Broek ini bisa memilih pemain kira-kira yang mana yang akan dibawa ke kualifikasi Piala Asia nanti. Ya, kita tunggu saja bagaimana aksi dari timnas U23 yang akan bermain dalam dua kejuaraan ya. Yang pertama adalah kualifikasi Piala Asia U23, yang kedua adalah Piala AFF U23. Kita doakan semoga timnas U23 di bawah asuhan Gerald van den Broek ini bisa terbang tinggi, membawa nama harum, nama baik Indonesia merah putih, melambung tinggi, bisa dikibarkan ya. Kita doakan saja Gerald van den Broek bisa membawa Indonesia juara AFF 23 dan lolos ke putaran Piala Asia U23 tahun 2026 yang akan berlangsung di Arab. Bravo timnas Indonesia.